Halo semuanya, di video kali ini aku akan cerita gimana awal perjalanan aku, awal karir aku bisa sampai posisi yang sekarang, tentunya udah start di usaha salon ini. Aku akan bagi cerita ini ke kalian, kalian tonton sampai habis ya. Halo. Nah, seperti yang aku bilang di depan, aku akan cerita gimana awal perjalananku bisa sampai aku membuka usaha salon ini. Nah, kalau banyak yang bertanya sama aku, kenapa aku selalu bikin videonya sekarang di rumah? Karena gini, selama pandemi ini kan kita pasti jaga-jaga juga kan, pasti kita juga ada rasa takut juga. Dan pegawaiku juga semuanya sudah pada pintar-pintar, sudah ada stylist, sudah ada capster dan lain-lain, semuanya bisa handle, kecuali aku lagi ngajar murid les salon ataupun ada kepentingan salonku benar-benar sangat-sangat rame yang membutuhkan tenaga aku, baru aku akan datang ke salon. Dan kebetulan aku lagi senggang sekarang, aku akan bikin video, aku akan cerita sama kalian semuanya. Siapa tahu dengan ceritaku ini bisa menginspirasi kalian semua, jangan sampai, dan semoga kita bernasib yang sama, maksudnya di akhirnya ya, akhir cerita. Jadi gini, ceritanya. Aku dulu awalnya belum pernah kepikiran sama sekali untuk membuka usaha salon ataupun usaha-usaha yang lainnya. Karena di pikiranku selama aku SMA, aku mikirnya tuh pokoknya aku kerja, aku harus dapat kerja nanti sambil aku kuliah. Meskipun background dari orang tua saya itu mereka kerja sendiri, ada usaha sendiri, tapi aku belum pernah kepikiran untuk membuka usaha saat itu. Nah, singkat cerita, saat aku lulus SMA, aku itu daftar kuliah di salah satu universitas yang sekarang jadi Umaha di daerah Sidoarjo. Sekarang namanya Umaha, dulu namanya itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Jadi aku mahasiswa dari perguruan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Terus dari situ aku pun juga sambil bekerja. Nah, aku termasuk salah satu orang yang dibilang beruntung setiap perjalanan karirku. Karena di lulus SMA aku sudah keterima sebagai sekretaris di kantor outsourcing. Nah, tapi aku tidak bertahan lama di situ. Kemudian ada yang tawarin aku kerja di salah satu showroom mobil di Surabaya. Nah, di sini aku tidak menyebutkan showroom mobilnya, yang pasti aku bekerja di situ. Setiap hari aku berpikiran selalu kalau kita rajin, kalau kita semangat, kita nggak perlu lihat gaji dan lihat lain-lainnya, pasti nanti Tuhan kasih reward kita yang bagus-bagus gitu. Dan aku jalani itu uh, hampir 1 tahun lah, atau 1 tahun lebih gitu. Nah, singkat cerita juga, aku saat itu ya bisa dibilang sangat beruntung juga. Kemudian aku mencoba peruntungan di dunia baru, dalam arti bukan sih, bukan di situnya, itu belum, itu di akhir-akhir ya. Nah, waktu aku kerja di showroom mobil itu, aku itu sambil belajar nyalon, maksudnya les salon. Jadi waktuku tuh saat aku dari jam setengah 6 pagi sudah keluar dari rumah pergi kerja, jam 4 pulang, itu aku langsung nyambung kursus salon aku dari jam 5 sampai jam 7, dari jam 5 sampai jam 6,
Dari jam 6 itu aku langsung ke kampus karena kan aku ambil ekstensi kuliah malam. Aku sambil kuliah, jadi setiap hari tuh waktuku tuh aku puter-puter di situ aja, nggak ada waktu, nggak ya, ada waktu untuk main tapi jarang banget. Lebih aku prioritaskan untuk masa depan aku, karena di saat-saat itu ekonomi keluarga aku itu nggak terlalu bagus, meskipun pada dasarnya dari pihak papaku orang berada, tapi kan namanya keluarga ada cekcoknya, ada begini begitunya. Jadi dari situ aku benar-benar harus mandiri secara finansial. Makanya aku nggak mau sia-siain waktuku saat itu, karena aku sendiri pun seneng kerja gitu loh, seneng belajar. Nah, aku saat itu belajar di Venus Education, belajar kursus salon. Dari situ pun aku kumpul barang-barang apa yang untuk perlengkapan salon. Sebentar ya, miring karena cuma pakai HP nih ya. Dari situ aku kumpul sampai akhirnya aku kerja di Mitsubishi itu. Aku udah udah ini ya, 1 tahun, sudah 1 tahun. Terus aku itu ceritanya apa ya, bisa dibilang hoki lah ya. Aku ingin membuka suatu usaha ceritanya. Nah, saat itu papiku lagi ada rezeki banyak, jadi dia ada belikan aku satu pertokoan gitu di pinggir jalan, tepatnya di Triorjo ya, aku masih ingat betul. Tapi saat itu aku juga bingung dan galau gitu, ini mau aku bukain usaha apa, karena saat itu terus terang memang benar aku sudah beli peralatan salon, tapi kesiapanku untuk membuka usaha salon itu masih belum pede saat itu ya, masih belum pede. Terus aku tuh mikir usaha apa, tempat sudah ada. Akhirnya aku membuka satu butik baju di situ. Nah, aku buka butik baju, dan bodohnya aku, pokoknya istilah kasarnya tuh semuanya sudah ada, modal ada, semuanya ada, cuman aku lalai dalam arti ya, kita kan juga masih muda juga ya, rasa ingin seneng-seneng itu pasti masih ada. Apalagi kan selama aku kerja ikut orang, waktuku habis di jalan, habis di tempat kerja, dan aku jarang banget untuk main. Nah, giliran aku sudah membuka usaha sendiri tuh rasanya kan kita bebas banget, kita bisa atur waktu kita. Tapi akunya keblinger dalam arti jatuhnya lebih terlalu bebas, dan ujung-ujungnya tokoku ini, maksudnya butik bajuku ini berantakan, dan akhirnya aku bangkrut di situ. Bisa dibilang bangkrut sih enggak, lebih tepatnya menyia-nyiakan tempat usaha. Itu yang betul. Jadi aku sendiri sudah merasa kalau saya ini salah. Ibarat kata sudah modal sudah keluar banyak, segala tempat untuk isi dan lain-lain, aku malah sibuk jalan-jalan ke Bali, ke Jakarta, ke Bandung. Pokoknya hampir waktuku tuh aku buat jalan-jalan terus, karena kan aku merasa waktuku tuh sangat banyak dan aku kerja sendiri, dan itu yang salah gitu. Seiring berjalannya waktu dan umur kan kita sudah mulai pintar nih, akhirnya sudah tutup nih tokoku. Aku berinisiatif, kenapa nggak aku jual aja. Saat itu aku jual pun aku nggak hambur-hamburin itu uang. Nah, saat itu aku jual ini pertokoanku yang bekas toko bajuku itu, aku jual, dan akhirnya uang itu aku beliin tanah ceritanya. Aku beliin tanah di pinggir jalan juga, tapi tidak jauh dari rumah orang tuaku. Nah, dari situ udah aku biarin tanah dulu nih ceritanya. Dan selama aku untuk ngisi waktu kosong ini, aku mencoba untuk bekerja. Aku bekerja sambil kuliah juga.
Tapi kali ini aku bekerja sebagai asisten lawyer karena kan aku sekolah di bidang hukum. Jadi aku mau cari kerja yang tidak jauh-jauh dari situ. Nah, saat itu aku tidak berpikir untuk membuka usaha lagi. Karena di pikiranku aku mau selesaiin S1 ku. Setelah lulus ini aku mau lanjutin S2. Aku pengen jadi notaris. Saat itu pikiranku seperti itu. Jadi aku kencengin nih kuliahku segala macem. Aku kerja, ya maksudnya tuh ya sewajarnya orang kerja lah. Tapi dari situ papiku selalu kasih uang sama aku, selalu kasih uang, dan itu aku kumpulin gitu. Terus akhirnya aku aku sekolah salon dibantu sama papiku. Nah, aku sekolah salon, aku sekolahnya di Rudi Hadiswarno, dan kebetulan saat itu Rudi membuka sekolah di Surabaya, tapi sekarang sekolahnya sudah tidak ada. Nah, aku kegiatanku ya cuman aku kuliah sama aku les salon itu tadi. Singkat cerita, kuliahku sudah lulus S1, aku dapat gelar sarjana hukum, tapi saat itu aku belum kepikiran untuk S2 malahan. Pikiranku sudah beralih lagi karena kan aku condong untuk ke kursus sekolah salon ini tadi. Benar-benar aku dalami. Sudah pernah les lagi tapi aku lebih memantapkan lagi di situ. Nah, singkat cerita dua-duanya sudah lulus ini. Dua-duanya sudah lulus dan tanah yang aku punya ini kebetulan dibangun memang merencana kita mau bangun itu 2 lantai gitu, tapi aku juga belum kepikiran itu akan aku pakai atau enggak, karena aku pikirnya nanti mau disewain aja, lumayan setiap tahun dapat hasil gitu. Nah, singkat cerita, saat aku sudah lulus di Rudi itu aku nggak ngerti juga ini aku mau gimana, mau buka salon atau enggak gitu. Akhirnya ada keputusan untuk aku buka salon tapi posisi sewa. Nah, saat itu aku awalnya bukan sewa sendiri sih, aku ada beberapa join dengan teman-temanku. Jadi modelnya aku tuh ketika aku mau buka usaha salon sendiri aku tuh nggak pede. Akhirnya aku mencari rekanan beberapa dan aku ibarat kata ada join di beberapa tempat gitu, di beberapa tempat untuk membuka usaha salon dengan rekan yang berbeda. Dan di situ tuh namanya kita bukan ini ya, maksudnya namanya dua orang yang berbeda pasti ada saling bertengkar ataupun tidak cocok, tidak sepaham. Akhirnya berantakan semuanya, berantakan. Ya udah keluar uang banyak, udah ditipu segala macem, udah aku alami semuanya. Di situ aku hampir putus asa. Udah nggak mau lagi yang namanya buka-buka usaha, udah nggak mau lagi yang namanya kerja sama sama orang. Akhirnya saat itu aku putusin udahlah, mendingan aku mau S2 aja. Pikirku nanti ketika ada pembukaan mahasiswa baru aku akan lanjut S2 aku gitu. Nah, kemudian ada salah satu temen nawarin aku untuk join membuka usaha salon juga, tapi di daerah yang mayoritasnya kelas atas, menengah ke atas gitu. Saat itu aku pikir-pikir lagi, tapi dengan posisi keuanganku yang sangat minim. Karena apa? Aku jaga-jaga untuk S2 aku, daftarnya pun juga lumayan, jarak jauhnya pun aku pertimbangkan segala macam untuk aku cari tempat kos kah atau untuk biaya transportasi aku, semuanya aku pikirin. Dan aku sepakat dengan temanku itu kalau aku hanya punya modal sekian, kalau kamu mau punya modal lebih dari saya berarti pembagiannya nanti
kamu lebih besar daripada saya dan saya akan selalu standby di situ. Itu perjanjiannya di awal. Nah, akhirnya singkat cerita itu kita berhasil, maksudnya udah deal buka di satu tempat di Surabaya. Nah, itu yang aku pernah cerita salah memilih tempat usaha itu, ya tepatnya itulah istilahnya tuh joinanku tuh di tempat itu dan hancur juga. Hancurnya itu bukan karena apa-apa, hancurnya lebih ke kita salah memilih tempat, kita nggak lihat kondisinya gimana, kita asal sewa aja, padahal di saat itu uang 35 juta itu uang besar kalau menurut saya untuk sewa 1 tahun. Dan itu udah ya selesai ya, berantakan lah ibarat katanya. Akhirnya aku kepikiran saat itu, kenapa nggak aku berdiri sendiri, aku pengalamanku sudah cukup gitu, aku mikirnya gitu. Untuk pasar menengah ke atas, pasar itu sudah saya kuasai gitu, sedikit banyak saya mengerti karakteristiknya orang kaya itu bagaimana, menengah bagaimana, ke bawah bagaimana, semuanya sudah saya lakuin. Akhirnya saya kepikiran, oh iya aku kan punya ruko nih, nganggur, rukoku nggak dipakai apa-apa dan juga deket dengan rumah. Di pikiranku saat itu, daripada aku sewa di Surabaya cari jauh-jauh, kenapa nggak aku buka di sini, pikirku kan gitu.